Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi dengan NIM 2311697 dari kelas IF2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan lanjut. Di video ini, saya akan menjelaskan pengembangan dan perbaikan model klasifikasi sentimen pada ulasan pengguna aplikasi mobile banking. Fokus utama perbaikan dilakukan berdasarkan kelemahan model sebelumnya yang masih menggunakan TF, IDF, dan naive Bayes. Model awal memiliki beberapa keterbatasan utama. Pertama, model tidak memahami konteks kalimat karena hanya berbasis frekuensi kata. Kedua, terjadi ketidakseimbangan data, terutama pada kelas netral. Ketiga, model tidak mampu menangani negasi urutan kata dan variasi bahasa pengguna seperti slang atau typo. Hal ini menyebabkan banyak misklasifikasi dan performa model yang belum optimal. Dasar perbaikan dari literatur untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan baru mengacu pada penelitian yang menggunakan BERT dan teknik penanganan imbalance data. BERT merupakan model berbasis transformer yang mampu memahami konteks kata dalam kalimat secara menyeluruh. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa teknik seperti smooth dan class weighting efektif untuk memperbaiki distribusi kelas yang tidak seimbang. Pada model yang diperbaiki, TF, IDF digantikan dengan induper, yaitu model BERT yang telah dilatih untuk bahasa Indonesia. Induper mengubah teks menjadi representasi vektor kontekstual sehingga model dapat memahami makna kalimat termasuk negasi seperti tidak bagus atau tidak aman. Di atas representasi ini digunakan layer klasifikasi untuk menentukan label sentimen. Penanganan imbalance untuk mengatasi ketidakseimbangan data diterapkan dua strategi. Pertama, smooth digunakan untuk menambah data sintetis pada kelas minoritas. Kedua, diterapkan class weighting agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas saat proses training. Model dilatih menggunakan data yang telah dikonisasi oleh tokenizer induper. Proses training dilakukan selama beberapa epoch menggunakan optimer Adam W. Loss function yang digunakan adalah cross vector loss dengan penyesuaian bobot kelas. Evaluasi model tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Hal ini penting agar performa model pada kelas minoritas seperti netral dapat dianalisis secara khusus. Confusion matrix juga digunakan untuk melihat pola kesalahan prediksi. Dibandingkan model sebelumnya, model berbasis induper menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memahami konteks kalimat. Kesalahan akibat negasi berkurang, dan performa pada kelas netral meningkat setelah penanganan imbalance data. Model juga lebih tahan terhadap variasi bahasa pengguna. Beberapa keunggulan model yang telah dikembangkan: memahami konteks dan urutan kata, lebih akurat pada kalimat dengan negasi, lebih seimbang antar kelas, lebih adaptif terhadap bahasa alami pengguna. Ini epoch-nya mencapai 225 atau 100%. Untuk pengembangan berikutnya, model dapat ditingkatkan dengan metode explainability seperti SHARP dan pembaruan model
secara berkala untuk menghadapi terhadap perubahan opini pengguna. Kesimpulan, berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model berbasis transformer seperti Indobird memberikan peningkatan signifikan dibandingkan pendekatan PFIDF dan naive Bayes. Model baru mampu memahami konteks kalimat secara lebih mendalam, mengurangi kesalahan akibat negasi, serta menunjukkan performa yang lebih seimbang setelah diterapkan teknik penanganan ketidakseimbangan data. Dengan demikian, pendekatan deep learning konstekstual terbukti lebih efektif untuk analisis sentimen ulasan pengguna, khususnya pada data teks tidak terstruktur seperti ulasan aplikasi mobile banking. Lalu, hasil perbaikan dan model lama. Lalu, hasil perbaikan sebelumnya, NP plus TF IDF. Tidak memaham konteks kata. Negasi sering salah. Kelas netral gagal. Fitur dangkal. Sensitif slang atau typo. Dan model lama sekarang yaitu Bird Based, paham konteks dan urutan. 2. Ditangani oleh transformer. Ketiga, smooth plus class weight. Lalu embedding sematik lebih robust. Demikian penjelasan mengenai perbaikan model klasifikasi sentimen menggunakan pendekatan berbasis Bird dan teknik penanganan imbalance data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa model berbasis deep learning kontekstual lebih efektif dibanding metode klasik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.